selamat datang kembali di Eva Daily Life Arc 5. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi Eva hari ini? Mari kita mulai. Beberapa menit berlalu, tidak terasa aku tiba di depan booth-nya Derek. Saat itu, Samantha sedang melayani pelanggan lainnya. Jadi, aku menunggu dia sebentar. Setelah beberapa menit, pelanggan itu berlalu. Hai, selamat datang kembali. Kemana aja kamu? Tanya Samantha dengan senyuman hangat. Oh, aku cuma jalan-jalan lihat buku sama teman. Samantha melihat ke belakangku. Oh ya, mana? Udah pulang? Aku berpaling ke belakang. Tadi ada di si... Ucapanku terhenti saat Gerald tidak ada di sana. Aku terbingung. Kemana dia? Ya sudah, tidak apa. Aku mau makan siang. Sudah jam 12, kata Samantha lagi. Oh, memang ada tempat makan di sini? Aku tidak melihat, ungkapku. Samantha mengangguk. Ada, tapi di sebelah gedung ini. Cuma tunggu Derek dulu ya. Dia sedang pergi, ujarnya. Sambil menunggu, aku toleh-toleh mencari keberadaan Gerald. Tapi tidak ada. Dia bisa ya menghilang secepat itu? Hai, maaf menggantikanku. Aku berpaling, ternyata itu Derek. Samantha tersenyum. Tidak masalah, melayani pelanggan sudah hal biasa untukku. Balas Samantha santai. Derek tersenyum lebar. Kamu terbaik deh. Ya sudah, kamu mau makan kan? Silakan ditinggal saja, biar aku yang jaga. Samantha mengangguk. Oke, bye. Bye juga, seruku pada Derek. Setelah itu, kita berjalan bersama. Jalanan di sini cukup ramai karena para kontesan cosplay sudah pada kembali. Jadi, siapa yang menang lomba? Tanyaku. Samantha terdiam berpikir sejenak. Aku lupa namanya. Yang jelas dia cosplay sebagai detektif yang ada di novel Secret Hunter. Wah, terdengar keren, balasku. Iya, dan hari ini penulisnya datang, ikut talk show juga. Jadi, aku ingin balik lagi nanti dan lihat, jelasnya. Aku ikut aja. Jam berapa memang? Mulainya sekitar jam 3 gitu, ungkapnya lagi. Aku segera mengabari Miss Andrea kalau aku pulang agak terlambat hari ini. Setelah itu, aku menyimpan ponsel dan berjalan bersama Samantha keluar dari gedung. Sesuai yang dikatakan Samantha, ada kafe terdekat di sebelah kita. Kafenya bernuansa tradisional, interiornya cenderung kayu, dan di dalam kafe itu ada alunan musik yang tenang. Kita segera duduk di salah satu meja dekat jendela, lalu mulai membuka buku menu. Kita memilih selama beberapa saat, setelah itu memesan dan menunggu orderan datang. Sambil nunggu, Samantha mengeluarkan komik dan membaca, sementara aku melihat sekeliling. Ternyata ada beberapa anak cosplay yang makan di sini juga. Dan mereka menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, baju mereka seperti superhero gitu. Bahkan ada beberapa anak kecil datang mau foto sama mereka. Dan syukurnya mereka mengizinkan. Aku tersenyum melihat kehangatan ini. Wah, baik sekali ya mereka. Aduh, romantis sekali sih bagian ini. Pekik Samantha sampai aku berpaling padanya. Ya, kini membaca komik Hidden Friendship. Oh ya, romantis gimana? Tanyaku. Lihat. Di cerita ini, si ceweknya kan tenggelam. Nah, si cowok datang dan menciumnya. Ya, memberi nafas buatan sih. Tapi tetap saja, aduh. Kata Samantha sambil tersipu malu. Aku terkikik. Hihihi, Derek pintar ya bikin cerita. Ulasku. Samantha tersenyum. Katanya sih, beberapa cerita ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Hah? Masa? Tanyaku tidak percaya. Iya, Nadia cerita kalau Derek dulu memang pernah kecelakaan. Dan ia lupa sama gadis yang ia cintainya. Aku menutup mulutku, menatap kasihan. Aduh, terus gimana? Dia sudah berusaha untuk mengingatnya, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya, dia membuat sebuah cerita dari hasil pengalaman itu.
Oh, apa tidak pahit mengenang seperti itu? Tanyaku. Samantha menggeleng. Dia berharap saat nulis cerita itu bisa teringat dengan kekasihnya lagi. Kamu sudah tahukah siapa cewek yang dia sukai? Samantha menggeleng. Tidak ada yang tahu, tapi semua yang dia tulis berdasarkan kisah hidupnya. Di cerita ini, Scarlett mencintai cowok yang suka baca buku. Dan pertemuan awal, mereka ada di perpustakaan. Awalnya, mereka sekedar teman. Tapi, setelah Scarlett membantu si cowok itu lepas dari masa kelamnya, mereka mulai dekat dan jadilah sahabat. Cuma, tidak lama mereka berpisah, hingga bertemu kembali. Tapi, ingatan si cewek itu hilang karena kecelakaan. Saat Samantha bercerita, tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Suka dengan sesama penyuka buku, ketemu di perpustakaan, sempat pisah, terus kecelakaan, hilang ingatan. Kenapa semua yang dikatakan Samantha mirip kisah Miss Eloise ya? Tapi berbalik, apa ini suatu kebetulan saja? Ini mungkin perasaanku saja, tapi aku rasanya tahu siapa gadis yang ia tunggu. Jawabku. Samantha meletakkan komik itu. Siapa? Aku berpaling. Tapi aku tidak bisa cerita. Dia juga terpaksa mengatakannya waktu itu. Oh, baiklah, tidak apa. Tapi izinkan aku tanya sesuatu. Apakah gadis ini satu sekolah dengannya? Tanyanya sambil mengacungkan telunjuk. Aku mengangguk pelan. Samantha mengedipkan matanya. Berarti salah satu alumni kita. Dia juga merasa itu, tapi tidak ingat namanya saja. Aku terbelalak. Apa Derek, kekasih yang Miss Eloise tunggu? Kalau memang dia, harusnya dia tahu ini. Apa Derek ingat pernah bikin buku cerita untuk gadis itu? Tanyaku lagi. Samantha menggeleng. Tidak, yang dia ingat, dia merasa kehilangan sesuatu. Aku meletakkan tangan di dadaku. Aduh, kasihan sekali. Samantha tersenyum sedih. Sama. Jujur, aku juga khawatir sama dia. Samantha berpaling, melihat keluar jendela. Waktu itu, dia hampir stres karena berusaha mengingatnya. Tapi syukur ada orang yang menolongnya. Oh, siapa yang bantu dia? Tanyaku. Dia tidak sempat melihat wajahnya. Yang jelas seorang perempuan. Jawab Samantha. Aku terdiam. Aku bingung. Sebenarnya ingin menyebut namanya. Tapi kalau salah gimana ya? Kesannya mengumbarkan gosip. Apalagi itu kisah masa lalu yang pedih. Hei, kamu mikir apa? Tanya Samantha membuyarkan lamunanku. Aku berpaling padanya. Dan ia menatapku dengan cemas. Aku tersenyum kikuk. Tidak apa? Samantha menghela nafas lemas. Tidak usah bohong. Aku tahu kamu khawatir sama mereka. Aku tersenyum sedih. Sudah, jangan dipusingkan. Aku yakin suatu saat ingatan itu akan kembali. Jawab Samantha lagi. Aku tersenyum tipis. Ya, aku berharap juga. Setelah asik ngobrol, tidak lama pelayan datang membawa makanan kita. Yeay, makanan sudah datang. Aku udah lapar nih. Yuk makan. Ungkap Samantha. Aku mengangguk dan ikut makan sambil ngobrol dengannya tentang acara tadi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka, dukung aku terus ya dengan cara memberikan mawar lewat donasi di Traktir. Atau cek merchandise digital keren yang ada di sana. Dukungan apapun dari kalian sangat berarti buat aku. Thank you ya guys, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.